Ibu yang masih setia menanti generasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Nelisa, pasti bisa pasti. Oke. Baik, karena ini terkait dengan waktu yang nanti saya hanya meminta 60 menit kurang lebihnya untuk diseminasi ini, ya. Saya mulai saja, ya Bapak Ibu. Siap ya? Siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Nah, ada 4 pertanyaan sebelum saya memberikan materi diseminasi budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju apabila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kemudian pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa, dan yang 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah, dan yang 4 adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, itu Bapak Ibu simpan dulu jawabannya di dalam hati. Nanti akan saya tanyakan di akhir kegiatan hari ini. Budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif harus tersedia lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ada 6. Bisa minta tolong dibacakan Pak Aris. 6 ini Pak. Terima kasih. Konsep inti budaya positif yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan keenam terakhir segitiga restitusi. Terima kasih Pak Aris yang sudah membacakan. Bapak Ibu guru beri aplaus dulu dong untuk Pak Aris. Selanjutnya, nah, di sini ada permainan, cobalah buka. Nanti saya minta 2 orang, mungkin ibu-ibu saja ya. Ya. Siapa yang mau bersedia? Ke sini Bu Isna. Oke. Artis kita, Bu Isna. Silakan Bu Isna, mau dengan siapa? Bu Siti. Oke, silakan. Oh, Bu Siti masih sibuk itu, Bu. Dengan Bu Heni mungkin ya. Bu Heni dengan Bu Isna, silakan. Ini skenarionya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berarti yang A itu Bu Heni. Mengepalkan salah satu tangan Anda, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, Bu Isna, itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan.
Teman B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ya, agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, ini sesuatu yang berharga itu. Ini diibaratkan. Nah, silakan Bu Heni, silakan Bu Isma sebagai B. Ya. Ya. Ternyata tidak ada. Tertipu lagi, Bu Isna. Bu Isna mulai membujuk lagi dengan menggelitik. Oke. Oke, cukup. Mau Om mengeluarkan uang 5.000-an juga? Mau? 40.000. Oh ya, 50.000. 10.000 ini. 50.000 mana? 40 mau beli kaos. Oh, nih. Nah, ini coba. Bisa tidak ya? Ternyata tidak mau juga. Ya. Oke, berarti dikembalikan Bu uangnya. Oke, saya coba tanya. Ya, sesinya sudah habis. Terima kasih Bu Isna dan Bu Heni. Masih di sini dong. Ya. Apa yang Anda tangkap dari permainan ini? Dari segi Bu Heni. Kita harus melindungi sesuatu yang berharga yang kita miliki. Jadi Bu Isna, saya harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Berjuangnya tadi ya dengan berusaha sekuat mungkin. Tapi tidak berhasil. Terima kasih untuk Bu Isna dan Bu Heni. Beri aplaus dong teman-teman semua. Ya. Jadi intinya apa yang sesuatu yang kita punya yang berharga itu harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Ya, itulah nanti yang akan menjadi budaya positif. Ya, walaupun ada orang lain, ada dari faktor luar yang membujuk, mungkin dengan cara menggelitik, mengintimidasi, atau bahkan memberikan dengan uang, itu tidak akan berpengaruh. Oke, saya lanjut ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi, berarti sesuatu yang harus diluruskan, yang belum benar. Selanjutnya, memahami stimulus respon pada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama bisa dibacakan Bu Anti, yang baris pertama dan kedua. Oh, tidak bisa. Oh, Bu Nila mungkin ya. Nanti mawon. 1 sampai 3 saja. Dibandingkan yang realitas, yang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon pakai ini saja.
Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang ketiga, menurut stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terima kasih Bu Nila. Kasih pos dulu dong untuk Bu Nila. Oke. Untuk selanjutnya, saya melanjutkan dari stimulus respon tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi dari hati nurani, ya, tidak ada bujukan, tidak ada intimidasi, kemudian tidak ada sesuatu yang kita berikan dari kegiatan anak tersebut. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya Bapak Ibu sudah paham semua. Saya hanya mengulang, ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang memiliki yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu setuju tidak ini? Motivasi perilaku manusia ini? Setuju. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setuju nggih? Karena kita semua menginginkan kenyamanan nggih. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, saya minta tolong Bu Ika. Bu Ika bisa ke sini menemani saya untuk membacakan
Ya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Untuk perbedaannya, kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jika restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Untuk sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan untuk pada sanksi atau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian untuk perilaku pasif agresif meningkat. Pada sanksi atau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi, masalah akan terpecahkan. Oke. Terima kasih Bu Ika. Beri aplaus dulu dong untuk Bu Ika. Saya akan melanjutkan untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berarti seperti menakut-nakuti ya. Kemudian dalam sanksi atau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian untuk yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan sanksi atau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, hukuman peraturan adalah titik. Kamu harus, berarti ibaratnya memberikan harusnya ya begini gitu. Kemudian pada sanksi atau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang terakhir, pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata yang kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, kemudian sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004.
Perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsekuensi atau hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi karena tidak mengerjakan PR. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kemudian yang keempat, membersihkan WC karena bertengkar dengan teman. Yang kedua, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, itu menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Hukuman? Konsekuensi atau hukuman? 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 Yang benar adalah konsekuensi. Karena kalau dia terlambat, otomatis dia belum melakukan kemasan, lainnya kan sudah. Dia harus untuk fisiknya itu harus disamakan dengan yang lain. Seperti itu. Kalau yang pertama mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini dihukum oleh penghargaan. Alvin Kohn dalam Punishment by Rewards 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi ini sebenarnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Dan yang kedelapan, motivasi dari dalam diri, yaitu intriksi. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, Bu Ratna, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan sudah diyakini oleh semua. Silakan bisa ke sini supaya suaranya bisa terdengar jelas. Oh iya, ini panjang. Ya. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu disepakati dan diyakini oleh seluruh anggota di dalam kelas, baik siswa maupun guru yang di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Ada lagi yang mau menanggapi? Bu Erlina, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
dengan gugatan tadi disepakati dengan antara guru dan siswa. Jadi semuanya tahu kenapa penyepakatan ini kenapa. Terima kasih mewakili Bapak Ibu semuanya ya. Beri aplaus dulu dong untuk Bu Ratna dan Bu Erlina. Jawabannya betul ya, 100. Ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu saya yakin Bapak Ibu semua sudah ada keyakinan kelasnya. Yang pertama, mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, mencatat semua masukan-masukan, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sedikit saja biar mudah diingat. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, jadi disepakati semua baik guru maupun murid. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu guru maupun murid. Kemudian keyakinan kelas perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi tidak paten itu nanti bisa diperbaharui. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan aman, mendukung pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Seorang guru perlu memahami kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku murid. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua merasa diterima atau cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi ini ada cerita dari Bapak Ibu di modul ini kami disuguhi oleh cerita tentang anak yang setiap harinya dia itu meminta uang dan meminta bekal temannya. Menurut Bapak Ibu itu patut tidak? Tidak ya. Ternyata setelah diselidiki oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di situ, ternyata anak itu meminta itu hanya untuk bertahan hidup, ya, karena perekonomiannya sangat di bawah garis kemiskinan. Jadi saya ternyuh sekali saat mendapatkan materi itu. Jadi dia itu seperti itu bukan karena kenakalan, tapi itu hanya untuk mempertahankan hidupnya, karena di rumahnya dia tidak punya makanan yang bisa dimakan. Jadi dia meminta temannya dan memaksanya seperti itu. Saya lanjut deh. Penguasaan atau kebebasan atau kesenangan atau kasih sayang. Nah, aku senang main-main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau menurut Bu Anis itu apa, Bu? Penguasaan atau kebebasan atau kesenangan atau kasih sayang? Senang ya, Bu ya. Oke, betul. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru ya, dia merasa senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, itu berarti
kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Oh nggak salah. Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. 100 semua. Nah, posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol. Silakan bisa disimak video ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat Bapak lagi, Ibu nak? ini Ya ada Tuhan, order ya. Naren. Saya Kamu angkat senang dulu. ya bikin ibu susah ya? Break dulu ya.
Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oh, kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Naren! Memanggilnya kencang biar Narennya mendengar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak. Ya, untuk videonya ada 5 tadi ya, posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Identitas gagal sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ada kata-kata ibu kecewa. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung atau menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, motivasi guru berkata dari sisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa? Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan tadi sudah jelas semua, saya lanjut saja. Nah, ini segitiga restitusi. Yang ini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian
validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kita simak lagi video. Siang Sarah. Siapa Pak? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Validasi Untung saya tindakan masih yang bersabar salah. dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Emosi ini yang dan ada saat itu. kurang Kamu yang mau kontrol. menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pastinya Bapak Ibu semua sudah mempraktekannya ya. Nah, refleksi, kita masuk di refleksi. Setelah menyimak materi diseminasi budaya positif, apa jawaban Bapak Ibu berkaitan dengan hal berikut yang tadi saya tanyakan, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ibu guru penggerak yang masih kipas-kipas, Ibu Lisa, silakan bisa ke sini Ibu Lisa. Dan nanti tidak tersyuting. Ya. Satu dulu, nanti setelah itu bisa dilempar ke yang lain. Terima kasih. Sukses selalu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau menurut saya tidak ya, tidak. Untuk yang nomor 2, monggo Bu Erlina. Terima kasih Bu Lisa, guru penggerak angkatan 7. Jadi Bu ya. Ya. Bu Erlina.
Oh tadi sudah gantian. Sekarang pilih siapa yang belum? Bu Titi bisa, dan Bu Zul juga bisa. Bu Titi, oke. Bu Titi, ini juga, ini calon guru penggerak angkatan 11. Amin. Yang kedua. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Mungkin saya rasa itu tidak harus menggunakan hadiah, karena meningkatkan prestasi siswa itu tidak hanya menggunakan hadiah, tapi mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan yakin terhadap diri mereka sendiri, serta ada kemauan untuk belajar, itu bisa meningkatkan prestasi mereka. Terus ini benar-benar calon guru penggerak ini, ya jawabannya bagus sekali ya. Jadi meningkatkan prestasi siswa lewat memberi hadiah itu tidak masih kurang pas ya. Bu Titi mau pilih siapa untuk pertanyaan ketiga? Bu Iklima. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Monggo Bu Iklima. Dibantu Bu Isna. Isna masih ke belakang. Jawabannya benar sekali Bu Usmul, karena guru itu di sini adalah orang tua siswa, dan kepada siapa lagi, kepada orang tua siswa bisa mengadukan apapun yang dia alami di sekolah. Gitu saja. Terima kasih Bu Iklima. Beri tos dulu dong untuk Bu Iklima. Bu Iklima mau pilih siapa untuk pertanyaan keempat? Bu Zunita. Bu Sunita, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke. Ya, di sini boleh. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Benar, karena kalau guru sebagai tadi contohnya sebagai apa itu yang memarahi itu, nanti anaknya malah cenderung banyak membangkang dan tidak menuruti apa yang kedisiplinan di sekolah ataupun di kelas. Maka perlu guru sebagai teman supaya anak itu lebih nyaman dan terbuka, seperti itu. Terima kasih Bu Sulita. Beri aplaus dulu dong untuk Bu Sulita dan teman-teman yang sudah menjawab. Betul sekali apa yang disampaikan tadi dari Bu Lisa, Bu Titi, kemudian Bu Iklima dan Bu Sulita. Ya. Kemudian, refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Apa saja peristiwa atau hal-hal yang sudah dipelajari Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Yang ketiga, pembelajaran apa saja yang bisa Bapak Ibu ambil dari kegiatan diseminasi hari ini, dan penerapan apa saja yang dilakukan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Silakan bisa Bapak Ibu, apakah kertasnya sudah dibagikan? Ya. Mohon kerjasamanya untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Ya, terima kasih. Saja, terima kasih. Untuk hari ini saya akan mencoba membacakan kuesioner yang nama respondennya saya
sembunyikan ya, apa saja peristiwa hal-hal yang sudah dipelajari Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi, mempelajari tentang budaya positif yang perlu dipahami dan diterapkan pada siswa. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Sangat menarik karena menambah wawasan pemahaman tentang budaya positif. Yang ketiga, pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari kegiatan diseminasi hari ini? Sebagai seorang guru tidak seharusnya mengembangkan tindakan menghukum, melainkan lebih baik dengan memberikan konsekuensi. Oke. Penerapan apa yang dilakukan selama mengikuti kegiatan ini? Mengembangkan penerapan budaya positif. Saya acak C. Ini apa saja peristiwa hal-hal yang sudah dipelajari? Pentingnya penerapan budaya positif dalam pembelajaran dan dunia sekolah. Hindari hukuman yang memberi dampak negatif secara psikis. Bagaimana perasaan Bapak Ibu menjadi lebih memahami penerapan disiplin atau budaya positif? Pembelajaran apa yang bisa diambil? Budaya positif membangun generasi yang bermartabat. Budaya positif berdasar kesadaran diri. Budaya positif menumbuhkan sikap yang baik. Dan yang terakhir, penerapan apa yang dilakukan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Tata tertib sekolah, mengelola kebersihan dan kenyamanan kelas dan sekolah, kemudian membangun pertemanan dan kekeluargaan. Saya bacakan satu lagi. Apa saja peristiwa hal yang sudah dipelajari tentang budaya positif yang perlu dipahami dan diterapkan pada siswa? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi? Sangat menarik karena menambah wawasan pemahaman budaya positif. Pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari kegiatan diseminasi hari ini? Sebagai pendidik tidak seharusnya mengembangkan tindakan menghukum, melainkan lebih baik melakukan dengan konsekuensi. Penerapan apa yang dilakukan setelah kegiatan ini? Mengembangkan atau menerapkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner dan tindak lanjut diseminasi budaya positif. Semoga dengan adanya diseminasi yang saya sampaikan hari ini, yang sebenarnya sudah Bapak Ibu ketahui, ya, itu bisa menambah sekolah kita meningkat untuk tingkat kedisiplinannya, kemudian siswa juga bisa meningkat secara pengetahuan, tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya kognitif saja, afektifnya juga meningkat. Ya, cara pemikiran itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak? Tidak ada? Jika tidak ada, dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Setelah ini bisa berfoto bersama di sini, ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang Bapak Ibu berikan sehingga saya bisa melakukan diseminasi hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Allah
dan semoga SMP kita semakin maju. Nerisa pasti bisa pasti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo untuk sesi foto bersama. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang keliru atau mungkin menyakitkan hati Bapak Ibu semua. Monggo. Oh iya, terima kasih Bu Lisa. Oh iya, foto dulu monggo. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Juara satu, tangannya gini. Jadi mau nggak mas Cari ya.
Dik. Lah ya iku, Dik. Aku